Hai semuanya, saya Karen Hapukdewi, mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan membuat tugas video dengan mata kuliah Konsep Sistem Informasi. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari sistem informasi. Yang pertama ada sumber daya manusia, kedua perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan juga data. So stay tune. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM merujuk pada orang-orang yang berkontribusi dengan keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan mereka di dalam suatu organisasi. SDM mencakup seluruh karyawan dari berbagai jenjang organisasi, mulai dari staf hingga manajemen puncak. Di dalam perusahaan, SDM tidak hanya berperan sebagai pelaksanaan tugas, tetapi juga sebagai sumber inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan perusahaan. Tujuannya yang pertama untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja. Melalui pelatihan dan pengembangan yang efektif, karyawan diharapkan dapat bekerja lebih efisien dan produktif. Kedua, mencapai keunggulan kompetitif. Perusahaan yang mampu mengelola SDM dengan baik akan mendapatkan keunggulan kompetitif melalui tenaga kerja yang terampil dan bermotivasi tinggi. Ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dengan mengelola hubungan antar karyawan dan perusahaan secara profesional, manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan kepuasan kerja dan menjaga semangat tim. Kedua, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi perangkat lunak. Perangkat lunak dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria. Pertama adalah tujuan. Perangkat lunak dapat diklasifikasikan sebagai perangkat lunak sistem, misalnya sistem operasi atau driver perangkat. Perangkat lunak aplikasi, misalnya pengolah data atau permainan. Yang kedua adalah platform. Perangkat lunak dapat diklasifikasikan sebagai perangkat lunak asli, dirancang untuk sistem operasi tertentu, atau perancang lunak lintas platform, dirancang untuk berjalan pada beberapa sistem operasi. Yang ketiga, penerapan. Perangkat lunak dapat diklasifikasikan sebagai perangkat lunak terinstall, diinstal pada perangkat pengguna, atau perangkat lunak berbasis cloud, dihosting di server jarak jauh, dan diakses melalui internet. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai sumber daya perangkat keras. Sumber daya perangkat keras adalah jalur bus yang dapat ditugaskan dan dapat diatasi, memungkinkan perangkat peripheral dan prosesor sistem untuk berkomunikasi satu sama lain. Sumber daya perangkat keras biasanya mencakup alamat port, vektor interupsi, dan blok alamat memori relatif bus. Sebelum sistem dapat berkomunikasi dengan instan perangkat, manajer PNP harus menetapkan sumber daya perangkat keras ke instans perangkat berdasarkan pengetahuan tentang sumber daya mana yang tersedia dan instan perangkat mana yang mampu digunakan. Sumber daya ditetapkan ke setiap simpul perangkat di pohon perangkat dengan asumsi bahwa perangkat yang diwakili membutuhkan sumber daya dan sumber data yang tersedia. Yang keempat adalah sumber daya jaringan. Sumber daya jaringan adalah jaringan yang dihubungkan secara elektronik antar perangkat komputer. Tujuan agar komputer tersebut dapat saling berkomunikasi dengan cara bertukar data dan juga berbagai sumber daya satu sama lain. Nah, jadi jaringan itu klasifikasinya ada beberapa. Yang pertama adalah Personal Area Network atau PAN. Jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, seperti kantor atau rumah. Umumnya PAN banyak digunakan hanya sebagai keperluan internet dan printer saja. Oleh karena itulah penggunaannya tidak membutuhkan jaringan yang besar untuk penggunaan jaringan PAN. Yang kedua adalah Local Area Network atau LAN. Jaringan LAN ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam jangkauan yang relatif kecil. Adapun LAN adalah salah satu tipe jaringan yang paling umum ditemukan. Contoh penerapannya bisa ditemukan di sistem jaringan sekolah, kantor, dan rumah. Yang ketiga adalah Campus Area Network atau CAN. CAN ini merupakan jaringan dengan ruang lingkup yang terbatas pada area kampus atau akademi saja. Meski begitu, sebenarnya jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktik lab, email, pembaruan kelas, dan lainnya. Yang keempat ada Metropolitan Area Network atau MAN. MAN merupakan jaringan yang menghubungkan satu perangkat komputer dengan perangkat lainnya dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Yang kelima ada Wide Area Network atau WAN.
WAN adalah kumpulan LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan ini cenderung menggunakan teknologi X25, ATM, dan frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Yang keenam adalah internet. Internet merupakan jaringan komputer terbesar yang berhasil diciptakan oleh manusia, sebab ruang lingkup internet ini mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Jadi siapa saja bisa mengakses dan berbagai sumber informasi di berbagai komputer seperti laptop, PC, tablet, smartphone, dan lainnya. Itu saja klasifikasi sistem informasi dari saya. So, bye-bye.